Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum, salam masyarakat cerdas hukum. Halo guys, aku Zahwa Siregar yang akan memandu podcast pada episode kali ini. Jadi guys, kita ini akan ngebahas satu kasus yang umum terjadi di masyarakat nih, yaitu tentang pernikahan beda agama. Pasti kalian udah gak asing lagi ya kan tentang pernikahan beda agama ini, karena memang banyak gitu di TikTok, Instagram, orang-orang yang ngebahas tentang itu dan melakukan itu di Indonesia ini. Jadi tentunya di sini aku ngebahas ini nggak sendirian guys. Aku bawa abang kita yang paling ganteng ini untuk sama-sama mengulik dan membahas kasus ini, karena tentunya kita perlu ada pandangan yang resmi dari hukum. Bener nggak bang? Ya. Abang Dah, silahkan diperkenalkan diri bang Dah. Ya, nama Silakan saya diri. mungkin sudah banyak yang kenal lah di lingkungan pembahasan daripada channel ini ya, karena banyak yang kita bahas tentang mencerdaskan masyarakat yang harus cerdas hukum. Ya, nama saya Aulia Rahman Hakim Hasibuan, SHMH, seorang praktisi dan juga akademisi dengan jargon tetap salam masyarakat cerdas hukum dan salam penegakan hukum. Oke. Jadi yang pertama-tama mau ditanya ini kan bang, sebenarnya gimana sih bang pandangan hukum di Indonesia ini tentang pernikahan beda agama ini bang? Yang kita tahu kalau di agama itu ya kan, pernikahan beda agama ini kan memang tentang kali gitu ya bang. Kalau menurut hukum tuh gimana bang? Jadi itu bicara tentang undang-undang perkawinan ya. Dalam undang-undang perkawinan itu di pasal 1 pernikahan Jadi pasal 2 menyampaikan begini. Pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang diperbolehkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, agama mana yang membolehkan menikah beda agama? Nah, jadi secara logika, pernikahan beda agama itu tidak sah, kecuali ada agama yang memang diakui di negara Indonesia dan membolehkan pernikahan beda agama. Sampai saat ini setahu saya tidak ada agama yang membolehkan pernikahan beda agama itu. Oke. Jadi menurut sistem di Indonesia ini memang belum diperbolehkan ya kan bang, karena yang seperti abang sebutkan tadi memang belum ada agama yang mengesahkan itu, seperti itu ya kan bang? Betul. Oke. Jadi apa mungkin bang secara legal itu akan terjadi di Indonesia ini bang? Ada nggak kemungkinannya gitu? Ya. Jadi kemungkinan itu diakui ada. Caranya bagaimana? Kan dia tidak bisa nikah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, karena undang-undang menyatakan pasal 2 tadi itu pernikahan sah adalah pernikahan yang sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Betul. Nah, karena negara kita tidak membolehkan, namun ada celah di situ. Di pasal 56-nya, mudah-mudahan saya tidak keliru, di pasal 56-nya itu disampaikan pernikahan warga negara Indonesia yang di luar negeri itu dapat disahkan di Indonesia. Jadi celahnya di situ. Jadi ada warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri, dia minta pengesahan di negara Indonesia. Contoh realnya aja, misalkan dia Muslim sama Muslim, dia nikahnya itu di Arab Saudi kah, atau di Singapura atau di Malaysia. Dia nikah di sana. Dia bawa dokumen bahwasanya dia sah menikah di sana. Dia bawakan ke Indonesia. Nah, boleh dicatatkan dan boleh dianggap itu sah berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun, apakah boleh pernikahan yang beda agama dicatatkan di Indonesia? Boleh jawabannya. Namun, kebolehan itu haruslah negara mana dia yang membolehkan pernikahan beda agama. Okay. Contohnya Singapura, Australia. Itu membolehkan pernikahan beda agama. Nah, ke Australia lah dia sama calon istrinya. Di sana mereka menikah. Setelah mereka menikah, dokumen hasil pernikahan mereka di sana mereka bawakan ke catatan sipil di Indonesia. Kemudian disahkanlah di Indonesia. Boleh. Gitu. Berdasarkan ketentuan pasal 55 tadi. Kalau nggak salah 55 atau 56 undang-undang tentang perkawinan. Gitu. Oh, artinya gini, berarti memang secara hukum kalau menikah di Indonesia beda agama itu belum dapat disahkan. Tapi kalau misalnya menikahnya di luar negeri tapi disahkan di Indonesia tuh bisa gitu ya kan bang? Oke. Terus bang, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau anak
yang hasil dari pernikahan beda agama itu gimana statusnya di Indonesia ini, Bang? Ya, anak tersebut tetap diakui merupakan anak dari hasil pernikahan daripada orang tuanya si A dan si B. Tapi dengan catatan, pernikahan orang tuanya tadi itu dicatatkan di Indonesia walaupun dia menikah di luar negeri seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dia nikahnya di Australia atau di Singapura, kemudian dicatatkan, kemudian punya anak. Ya anaknya itu diakui karena pernikahannya dianggap sah, dicatatkan. Mohon maaf, bukan dianggap sah. Dicatatkan sebagai pernikahan di Indonesia. Gitu. Jadi bagaimana status anaknya? Ya anaknya statusnya anak ayah dan emaknya tadi, Sah walaupun non muslim. ya, Iya. Sah, oke. Nah, tapi kalau ini jujur kalau kita bicara tentang spesifiknya, bagaimana dengan ketentuan hukum Islamnya? Iya. Misalkan dia ini yang nikah ini si ayah Islam, si ibu non muslim misalkan. Kemudian lahirlah seorang anak. Anaknya ini katakanlah dia ikut agama daripada sang ibu. Begitu. Nah, dalam Islam sekalipun kan tidak boleh menikah beda agama. Benar-benar. Nah, ketika anak tersebut hadir, ada berdasarkan ketentuan Islam tidak boleh yang tidak sama agamanya dengan Islam atau berbeda agama mendapatkan warisan. Berarti pudarlah hak warisnya kalau bicara tentang hukum Islam. Tapi kalau bicara tentang hukum perdata umum, anak tersebut mempunyai hak. Gitu. Nah, kenapa? Karena kan ada ketentuannya bahwasanya apa dasar si anak tersebut merupakan anak daripada ibu A dan bapak B misalkan begitu. Ada, karena dicatatkan, disahkan, lahirlah akte anak tersebut begitu. Iya. Sehingga dia mempunyai hak secara keperdataan terhadap waris daripada ayahnya dan ibunya. Kira-kira gitu. Berarti kalau dalam pembagian harta ini di dalam hukum Indonesia ini tetap dapat gitu ya kan Bang. Cuman kalau kita mengarah ke agama memang dia tidak dapat Ya, karena tapi saya memang luruskan, tidak dibenarkan seperti itu ya Bang ya. Iya, tapi saya luruskan bukan hukum Indonesia tapi hukum perdata. Oh, hukum perdata. Oke. Jadi Bang, kalau menurut Abang nih, karena mengingat Indonesia ini kan negara yang mayoritasnya muslim. Benar ya kan Bang? Menurut Abang perlu nggak sih Bang hukum di Indonesia ini diadakan revisi yang lebih inklusif terhadap pasangan beda agama ini Bang, biar supaya tidak ada simpang siur yang aneh-aneh gitu, misalnya perbedaan pendapat antara di dalam agama tidak diperbolehkan, di dalam hukum diperbolehkan, itu kan pasti bakal ada dampaknya gitu ya kan Bang, untuk orang-orang yang seperti saya yang belum terlalu paham memilah dan memilih gitu Bang. Ya lagi-lagi kita kembali ke pasal 2 Undang-Undang tentang perkawinan tadi ya. Pernikahan itu sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Udah itu aja. Ini kan begini loh maksudnya. Karena ada klausul di dalam Undang-Undang perkawinan itu pasal 56, setiap pernikahan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, menikah di luar negeri dapat disahkan di Indonesia. Itu kan menjadi alat dan kesempatan bagi mereka. Jadi seolah-olah walaupun mereka beda agama, mereka nikahnya di luar negeri, mereka nikah di luar negeri, setiap warga negara yang nikah di luar negeri boleh dong mencatatkan pernikahannya di Indonesia. Itu kan apa ya kalau saya bilang ya? Itu bercoba bermain dalam sebuah ketentuan. Betul. Walaupun sebenarnya ketentuan di atasnya tidak boleh. Iya. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 sebagaimana sudah diperbarui ya, itu pasal 2 sudah jelas disampaikan. Tidak boleh beda agama. Sulit. Bagaimana kita bisa hidup beda agama dalam satu rumah? Walaupun kita dalam rumah besar Indonesia ini beda agama gitu kan. Betul. Banyak. Tapi kalau dalam satu rumah, bagaimana mungkin bisa beda agama hidup rukun? Oke lah rukun. Berbeda pedoman gitulah ya kan Bang. Oke lah rukun. Tapi begitu nanti terkait bicara tentang ketentuan hukum, bicara tentang ketentuan waris, berbeda. Oke. Jadi Bang, ada nggak sih Bang larangan atau hambatan terhadap pernikahan beda agama ini Bang, yang bertentangan sama hak asasi manusia serta juga konstitusi yang berlaku di Indonesia ini Bang? Iya, jangan. Makanya terkadang kan undang-undang kita ini kan selalu dibentur-benturkan dengan hak asasi manusia. Iya, benar. Sedangkan kita tahu undang-undang pernikahan ini kan juga kan perkawinan ini juga berdasarkan dilandaskan dengan hak asasi manusia. Bicara hak asasi manusia, mohon izin ini kawan-kawan sahabat cerdas hukum semua. Saya ini muslim, gitu kan. Saya punya hak juga dong. Saya tidak boleh di agama saya dilarang untuk menikah sama non muslim. Betul. Nah, itu kan hak asasi juga sama saya. Hak saya dalam menjalankan yang namanya
syariat Islam, syariat agama saya juga. Mungkin kawan-kawan yang non Muslim juga begitu. Nggak boleh dong dicampur adukan gitu kan. Kemudian ketika tidak diperbolehkan itu kan hak kami gitu kan. Sampai mohon maaf ini agak melebar. Misalkan pernikahan sesama jenis misalkan. Ini kan hak LGBT begini segala macam. Ya tapi di negara di agama saya tidak boleh. Itu jelas Kamu melanggar bertentangan gitu HAM ya, Bang. misalkan. Kamu melanggar HAM. Masa orang yang saling cinta walaupun sama-sama jenis itu kan hak mereka. Iya hak mereka, tapi jangan campur adukan dengan agama saya yang agama saya larang, tidak boleh begitu. Terus dianggap agama saya ini katakanlah tidak pro terhadap hak asasi manusia. Oh enggak gitu ceritanya. Hak asasi manusia juga harus pro terhadap keyakinan yang dianut saya, dianut kawan-kawan Nasrani, kawan-kawan Hindu, Buddha juga mungkin tidak membolehkan hal itu mungkin. Kira gitu. Oke, jadi Bang, seperti yang kita tahu ya kan Bang, saya juga melihat di berbagai sosmed yang saya punya, memang pernikahan beda agama ini lagi marak-maraknya gitu ya kan. Jadi menurut Abang perlu nggak sih diadakannya reformasi hukum di masalah pernikahan beda agama di Indonesia ini Bang? Maksud dalam arti reformasi hukum bagaimana? Diganti nih gitu? Iya. Kita kan undang-undang tentang perkawinan ini kan sudah ada yang baru gitu kan, sudah ada melengkapi, bukan yang baru sih, menyempurnakan terhadap undang-undang tersebut di tahun 2019 sudah disempurnakan undang-undang tentang perkawinan ini. Jadi apalagi yang mau disempurnakan? Kalau misalkan disempurnakan dimasukkan klausul boleh menikah beda agama, berarti bukan hanya agama Muslim. Saya mohon maaf mungkin ya non Muslim juga yang lain, mungkin kawan-kawan dari agama yang lain juga mungkin tidak dibolehkan pernikahan beda agama. Iya. Jadi bagaimana mungkin dalam konteks hukum tertinggi itu apa? Hukum tertinggi itu bukan undang-undang. Jadi hukum tertinggi itu adalah hukum alam. Hukum alam itu apa? Adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan itulah yang paling tertinggi gitu. Dan setiap kajian undang-undang di Indonesia itu berdasarkan kajian historis, filosofis terkait dengan aturan Tuhan juga. Jadi undang-undang perkawinan ini juga berasal daripada buah pikir filosofis dan segala macam terkait dengan Tuhan. Jadi saya kira tidak perlu ada lagi yang diubah, kecuali kedepannya mungkin ada ketentuan berkaitan dengan kemajuan teknologi lah, apakah segala macam nikah. Contohnya misalkan nikah secara web, misalkan nikah secara daring mungkin sudah boleh. Ya, itu mungkin kedepannya kita nggak tahu. Tapi kalau berkaitan dengan keyakinan, saya kira sulit untuk dihilangkan atau dimasukkan dalam proses perubahan undang-undang pernikahan begitu. Oke. Jadi Bang, Abang lah nih kan sebagai praktisi hukum. Sebenarnya menurut Abang ini peran Abang itu dan yang lain praktisi yang lain itu apakah cenderung mendukung, menolak atau kompromi terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia ini, Bang? Ya, kalau gitu bicara tentang pendapat pribadi lah ya. Saya nggak tahu kawan-kawan atau rekan-rekan akademisi ataupun yang lain. Kalau menurut Abang pribadi? Kalau saya tetap menolak, karena sampai detik ini tidak diperbolehkan di dalam Undang-Undang tahun 74 dan sebagaimana telah diperbarui di tahun 2019 itu pasal 2. Undang-undang ini sudah mengatur pernikahan sah adalah sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kembali tadi sebagai pembuka yang saya sampaikan. Coba sebutkan, kalau memang ada silahkan kita sharing, kita undang kemari kita diskusi. Coba sebutkan, ada nggak agama yang membolehkan pernikahan beda agama? Kalau ada, berarti harus diubah lah itu undang-undang itu pasal 2 tadi. Pernikahan sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Gitu loh. Kalaupun ada yang membolehkan, misalkan contoh agama A misalkan, membolehkan pernikahan beda agama. Terus agama A ini nikah sama agama B yang tidak membolehkan pernikahan beda agama. Bagaimana mungkin bisa nyatu gitu loh. Nah, kalau semua agama membolehkan, mungkin bisa diubah. Kira-kira gitu. Jadi apa pesan Abang Bang untuk kami mahasiswa-mahasiswa yang nantinya pasti bakal menuju ke jenjang pernikahan itu ya kan Bang. Jadi kita kan harus ada seperti pengetahuan dulu tentang pernikahan ini ya kan Bang. Ya. Jadi gini. Di Indonesia ini penduduknya 285 juta jiwa. Ada perempuan, ada laki-laki. Ada agamanya beragam-ragam. Kenapa mesti memilih yang berbeda gitu loh? Kenapa? Terus ceritanya, ya karena aku cinta sama dia. Perkara cinta,
nggak mesti juga cinta itu yang menyakitkan. Kira-kira gitulah. Ya, Carilah benar. cinta yang membangun, yang menambah keimanan, yang menambah kemanfaatan. Kalau hanya cinta menambah yang namanya sakit kepala, kita itu tidak bisa menyatu karena perbedaan antara keyakinan. Kenapa dipilih gitu loh? Jadi Tapi kan cinta datang dengan sendirinya. Gimana itu, Bang? tidak dengan sendirinya. Makanya ya ini bicara tentang hal ini kembali lagi 280 juta jiwa. Kenapa harus yang berbeda yang dipilih? Kira-kira Iya, begitu. benar-benar. Tapi terkadang Bang, cinta itu tumbuh tidak pandang siapa dia, siapa apa agamanya, kan gitu, Bang. Iya, makanya kita harus buka sesi curhat ini kalau begitu. Tapi bagaimanapun juga kembali ke konteks kita, Oke. cinta itu bukanlah sesuatu yang harus dipilih. Bukanlah harus sesuatu yang datang sendiri, tapi dia bisa dipilih. Oke. Maka dari itu, kembali lagi nih, 285 juta jiwa, kenapa Iya, benar. harus yang berbeda? Kira-kira gitu. Oke, makasih banyak lah Bang kalau kayak gitu. Artinya kalau bisa dicegah, ya dicegah lah ya kan Bang, biar tidak terjadilah pernikahan beda agama tadi ya kan Bang. Betul. Oke, jadi guys, mungkin itu aja yang bisa kami diskusikan hari ini. Jadi kalau kawan-kawan punya pertanyaan seputar topik kita pada hari ini, kalian bisa komen di bawah atau bisa chat, DM sosial media kami yang tertera di sini. Lalu aku nunggu nih guys, buat kalian semua yang mau jadi narasumber atau keberatan sama argumen-argumen yang kami sampaikan tadi, boleh kami terbuka untuk itu. Oke, terima kasih banyak Bapak Aulia yang sudah menyempatkan waktunya ke sini. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.